Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah haji kloter 6 ya, kloter 6 ya, rombongan 45 kalau nggak salah. Wis lali wis ade. Ya, Pak lo wis 20 tahun ya, wis 20 tahun dadi lali. Wis sing penting ora penting lah kloter-kloter, sing penting rombongan haji tahun 2006 ya. Kloter 6 yang jelas ya. Alhamdulillah ya, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati semuanya. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang betul-betul seperti mengenang waktu kita dulu bersama-sama di Makkah, di Madinah ketika melaksanakan haji. Ya, ini luar biasa ya. Terima kasih Pak Warto atas fasilitasnya ya. Kita bisa menginap bersama di villa yang saya kira cukup megah ini, cukup indah ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Mudah-mudahan Pak Warto mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kebetulan sekali ya, hari-hari ini saudara-saudara kita sedang dalam proses pemberangkatan haji. Belum selesai tentu saja, ya masih berlangsung ya, sampai nanti ya pada awal Dzulhijjah biasanya. Kemudian lalu pada tanggal 8 Dzulhijjah itu proses pelaksanaan ibadah haji dimulai di Arafah, lalu kemudian Muzdalifah, Mina, ya, sampai dengan selesai. Nah kita ya, di tengah-tengah saudara-saudara kita berangkat haji itu kok diberi nikmat dari Allah bisa berkumpul seperti ini, sehingga ya kita tentu saja terkenang kembali ketika dulu kita juga melaksanakan ibadah haji. Kita semua tahu ya bahwa yang namanya ibadah haji, apalagi untuk konteks sekarang ini Masya Allah ya, merupakan hal yang memang patut sekali disyukuri. Bayangkan ya, orang untuk bisa melakukan ibadah haji itu harus menunggu puluhan tahun. Yang berangkat haji sekarang ini itu sudah daftar tahun 2013 ya. 2013 sekarang sudah 2025, sudah 12 tahun lebih sudah ya. Kalau tidak salah ingat ya, kita pergi haji dulu itu terakhir yang berangkat tanpa harus ada jadwal tunggu ya. Tahun berikutnya itu sudah mulai ada jadwal tunggu meskipun hanya sedikit ya. Tahun berikutnya bertambah sampai dengan sekarang ini luar biasa, menunggunya panjang sekali. Dan animo orang pergi haji itu Masya Allah luar biasa sekarang ini ya. Dan itu boleh dikatakan ya menjadi bukti ya atas kebenaran firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan wa'adzir finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dalam ayat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang-orang itu untuk ibadah haji.
Bayangkan konteks zaman segitu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil orang beribadah haji. Tidak ada media apapun, pengeras suara juga tidak ada. Tapi kalau Allah memerintahkan untuk memanggil, nah kalau sekarang bikin status di WA aja sak dunya ngerti kabeh. Dulu tidak ada. Ya. Dan Allah kemudian menyatakan, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Ya. Wa adzin fil nasi bil haji. Ya. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Min kulli fajjin 'amik. Ya. Jadi panggillah manusia untuk pergi haji, niscaya mereka akan datang melaksanakan ibadah haji itu dari berbagai macam penjuru dunia, ya, dengan berjalan kaki atau naik unta yang kurus. Ya, dulu memang betul pergi haji itu ya berjalan kaki, dari manapun berjalan kaki, paling banter naik unta. Ya, karena waktu itu belum ada transportasi yang memadai. Sekarang alhamdulillah ya, transportasi sudah sedemikian rupa modern. Jadi sekali lagi firman Allah itu ya terbukti dengan fenomena sekarang ini, betapa orang itu berdatangan pergi haji dari berbagai macam penjuru dunia itu, bahkan antri bertahun-tahun. Ya. Ada lagi satu ayat yang menyatakan, yang itu juga bisa dipandang sebagai bukti kebenaran firman Allah terkait dengan banyaknya orang pergi haji tadi itu. Ya, Nabi Ibrahim itu dulu ketika meninggalkan keluarganya di Makkah itu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan anak istriku, sebagian dari keluargaku, sebagian dari keturunanku di sekitar Masjidil Haram, di satu lembah yang gersang, yang mana itu tidak ada apapun. Ya. Rabbana liyuqimus shalah, agar supaya mereka mendirikan salat. Waj'al afidatan nasi waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan jadikanlah hati dari sebagian manusia di dunia ini untuk kemudian rindu dengannya, ya. Dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka itu bersyukur. Masya Allah, ini juga bukti orang itu di dunia manapun sekarang kepingin datang ke Makkah, ya. Bahkan datangnya itu tidak ada sekali dua kali. Karena apa? Karena kerinduan itu kepada tadi dzurriyyah Nabi Ibrahim, sekaligus kepada tanah suci Makkah itu. Ya. Coba Pak Warto itu saben tahun, mungkin malah nggak sampai setahun Pak ya, saben-saben umroh itu kan karena kerinduan beliau. Ya. Saya dulu waktu haji itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesempatan kepada kami, kepadaku, ya bisa ziarah lagi ya. Ya 5 tahun sekali lah begitu. Waktu itu 5 tahun sekali itu mintanya itu. Ya. Ya alhamdulillah itu keturutan itu ya. Saya itu 5 tahun itu keturutan ya. Dulu kita haji tahun berapa itu? 2006 saya pergi haji lagi membimbing tahun 2011 ya, 2014 umrah, 2019 umrah, 2023 umrah ya. Nah saya kembang yang terakhir itu saya dipak itu sama yang punya travel saya itu. Lah salahin biar Prof Solihan itu mintanya 5 tahun sekali, mbok ya minta kaya Pak Warto ini saben tahun apa saben dino mangkat umroh kan ya keturutan itu gitu. Ya alhamdulillah itu sudah keturutan ya. Jadi masya Allah ya.
Jadi ada kerinduan itu orang-orang itu untuk pergi ke Makkah. Dan sekarang menjadi tren. Ya. Ya Allah, Makkah Madinah itu sekarang setiap waktu itu penuh dengan manusia yang beribadah melaksanakan umroh. Ya. Masjidil Haram sudah diluaskan seperti itu penuh, Pak. Tetap di luar itu. Ya. Saya kemarin umroh itu ya hampir selalu di luar itu kan jamaah itu hampir selalu ya. Susah mendekati untuk memang ya sekarang ya karena kerepotan pakai tongkat didorong kursi roda itu sehingga memang ya tidak bisa menjangkau jauh-jauh itu ya. Saya di Anjum kemarin Pak yang terakhir, Anjum itu dekat, sudah keluar hotel sudah pelataran ya. Ya banyak di pelatarannya itu aja itu ya begitu ya. Penuh sekali itu. Nah sekali lagi itu menunjukkan betapa benar firman Allah itu terbukti dengan fenomena haji yang sekarang ini berlangsung, yang orang dari segala penjuru dunia hadir di sana, rindu dengan Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita semua tahu ibadah haji itu memang merupakan ibadah yang luar biasa. Ini kita mengenang kembali ya, supaya kita menyadari betapa kita ini bersyukur sudah Allah berikan kesempatan untuk pergi haji itu ya. Dengan bersyukur mudah-mudahan nanti kita kemudian lalu tetap bisa merawat kehajian kita yang mudah-mudahan mabrur itu. Amin ya rabbal alamin. Kita kan tahu ya, yang namanya ibadah itu kan dari segi modal yang kita lakukan untuk ibadah itu kan ada yang sifatnya qauliyah ya, dengan ucapan, ada yang sifatnya fi'liyah dengan perbuatan, ada yang sifatnya ruhiyah dengan jiwa kita, ada yang sifatnya maliyah dengan harta benda ya. Syahadat itu qauliyah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di samping qauliyah juga ruhiyah, karena itu persaksian jiwa ya, iman kita. Salat itu ibadah apa? Qauliyah dan fi'liyah, ucapan dan perbuatan. Kalau zakat apa, ibadah apa itu? Ibadah maliyah, harta ya. Nah haji ini ibadah yang betul-betul lengkap dimensinya ya. Ada ibadah lisannya ya, kita baca talbiyah ya, tadi yang kita diminta untuk baca talbiyah di bis tadi itu ya. Talbiyah ya, ada doa-doa yang kita baca meskipun itu sunnah-sunnah sifatnya ya. Ada ruhiyah karena kita ada niat ya, ada kesungguhan hati untuk menjaga jangan sampai melaksanakan hal-hal yang sifatnya dilarang, terutama ketika kita sedang berpakaian ihram itu ya. Ada yang sifatnya perbuatan, dan ibadah haji itu yang perbuatan semua ya. Tawaf, keliling Ka'bah, syai, lari-lari, melempar jumroh, itu semua perbuatan. Dan tentu saja adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu Masya Allah kalau sekarang ini jadi tinggi sekali nilainya kan ya. Untuk ongkosnya saja aja itu minimal sekarang berapa itu Pak? 58. Berapa? 58 juta. Itu baru ongkosnya. Lah untuk sangunya, lah untuk persiapannya itu pamitan ya, syukuran ya. Untuk nanti pulang kalau ada tonggo-tonggo saudara-saudara datang ya pantes-pantes ya. Yang oleh-oleh menjamu, wah banyak sekali. Itu kalau haji biasa, apalagi kalau haji plus, apalagi kalau plusnya plus furoda itu sampai berapa ratus Pak sekarang Pak Warto Pak? 450, Masya Allah ya, mahal. Jadi ibadah yang dimensinya sangat lengkap sekali itu ibadah haji. Makanya sering dipandang sebagai puncak dari rukun Islam itu ya, karena memang di dalam ibadah haji itu seluruh bentuk ibadah ada di situ ya. Lalu dari dimensi ini misalnya
sifatnya ya, vertikal dan horizontal itu, individual, sosial itu. Ibadah haji juga lengkap. Ibadah haji ini ada dimensi vertikalnya, individualnya, hubungan kita kepada Allah, ya. Tapi jangan lupa, ibadah haji itu ibadah yang sangat berdimensi sosial luar biasa, ya. Bayangkan itu misalnya ayat yang terkait dengan haji itu misalnya al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Dan barang siapa yang sudah berniat untuk haji, jangan berkata rafath. Rafath itu pornografis atau cabul, ya. Berkata aja sudah tidak boleh, apalagi berbuat, ya, tidak boleh lagi. Lalu tidak boleh fusuk, tidak boleh maksiat, ya. Lalu tidak boleh jidal, tidak boleh bertengkar, ya. Jadi jidal itu bukan perdebatan dalam pengertian perdebatan diskusi, bukan, tapi berdebat dalam pengertian bertengkar. Loh, itu kan hampir semua menyangkut dimensi sosial itu, dimensi akhlak kita itu, tidak dimensi sosial kepada Allah itu, ya. Belum lagi kalau kita misalnya melanggar sesuatu itu, ya, itu kena dam. Dam itu menyembelih kambing. Menyembelih kambing atau fidyah itu juga berdimensi sosial, karena dam yang kita sembelih, fidyah yang kita berikan itu juga untuk kebutuhan fakir miskin, sehingga kemudian bisa berakibat kepada kesejahteraan sosial masyarakat, ya. Haji kita ini kan haji tamattu dulu, ya. Haji tamattu itu kena dam pasti, ya, dan kita membayar dam, ya. Ya. Itu dimensi sosial itu, ya. Sampai nanti ketika kita pulang haji, ya, itu pun juga yang kemudian harapannya menjadi haji mabrur itu tanda-tanda haji mabrur itu pun juga hampir semuanya terkait dengan dimensi sosial, ya. Nabi pernah ditanya itu, ya, oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan haji mabrur itu, ya. Kalau haji mabrur itu secara, kalau kesar kebahasaan, ya, menjadi baik atau bertambah kebaikannya, ya. Tapi Nabi pernah memberikan catatan khusus yang itu sifatnya sangat-sangat menyangkut kehidupan kita sehari-hari, dan itu sekali lagi sifatnya terkait dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Nabi menyebut 3 hal ciri orang yang mabrur hajinya itu. Apa? Yang pertama, it'amut ta'am, ya. Orang yang pergi haji itu mau memberikan makan kepada orang lain, ya. Ya, meskipun itu hanya sekedar memberikan makan, tapi kalau mau dipahami lebih luas, ya, mau berbagi, ya, berbagi, ya, terutama tentu saja untuk orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan untuk diberi makan. Tapi saya lagi memberi makan itu tidak hanya untuk orang yang mampu saja, ya, ya, kepada tetangga, kepada tamu, kepada saudara, itu baik sekali. Lah di Makkah itu orang pergi haji itu kan orang-orang kaya-kaya semua. Lu nyatanya kan masih diberi sedekah makan, ya. Saben hari kita mendapatkan bingkisan buah, bingkisan roti, bingkisan kurma, ya. Lu bisa pergi haji kan orang kaya semua itu. Apa enggak boleh orang kaya diberi makan itu? Boleh, ya, boleh. Ya. Ya kita ini ya kira-kira ya isolah mangan dewe, ya, tapi ya Pak Warto memberikan makan kepada kita, ya. Ya. Wah, itu Masya Allah, itu luar biasa itu, ya. It'amut ta'am, ya. Jadi jangan sampai orang setelah pergi haji kok malah jadi medit, itu jangan, ya. Ya. Gawat kalau jadi medit itu, ya. Wong ora haji wae, siapapun orangnya dalam Islam itu dianjurkan untuk lomo, dianjurkan untuk berobok, dianjurkan untuk nyanyong, ya. Lah kau harus pergi haji kok malah medit, wah itu ya
ya ojo nganti, ojo ngasih lah istilahnya ya, ojo ngasih. Ya. Dan memang memberikan makan itu Masya Allah, ternyata ada hadis Nabi yang menyatakan juga, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang it'amut ta'am, memberi makan. Ya. Makanya saya itu juga kadang-kadang merefleksikan, sekarang ini kok orang kok seneng sedekah berkah Jumat ya, cuma berkah ya, nasi itu ya. Ya, itu luar biasa ternyata itu ya. Ternyata ada hadis yang menyatakan memang memberikan makan itu luar biasa pahalanya. Ya. Dulu saya pernah ngaji Nasrul Ibad itu ya, Nabi Ibrahim itu ya, kalau makan itu tidak mau makan kalau tidak ada yang nemeni. Setiap kali makan itu sampai kemudian mengundang ya, atau bahkan mencari kawan untuk diajak makan bersama itu. Kadang-kadang kalau nggak ketemu sampai diri balik jalan 2 mil gitu. Ya. Pak Warto alhamdulillah tidak usah golek jalan 2 mil Pak. Jadi cukup di WA saja. Ayo makan, itu sudah cukup gitu ya. Sekarang ini alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi begitu. Jadi intinya kita ketika menjadi seorang haji yang mabrur itu diminta untuk menjadi orang yang lomo, orang yang dermawan, mau berbagi, ya, gampang berbagi, ya. Dilarang medit, dilarang kikir, ya. Wong orang yang tidak haji aja tidak boleh kikir, apalagi yang sudah haji, ya begitu ya, begitu. Pemahamannya begitu. Saya sudah sering menyebutkan itu ya, orang kikir itu, ya itu ibarat orang menggenggam air itu tidak tetes. Saking apa nih? Saking kencengnya itu ya. Orang tetes menggenggam air kok sampai tidak tetes itu kan saking ya, saking rapetnya, saking detail ya. Jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama, ciri haji mabrur. Yang kedua, ciri haji mabrur itu ya, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ya. Nah, salam di sini pengertiannya tidak hanya sekedar verbal, mengucapkan assalamualaikum. Orang mengucapkan assalamualaikum ketika ketemu itu sudah baik, ya sudah baik. Tapi salam tidak hanya seperti itu. Menyebarkan salam itu ya sesuai dengan makna salam itu yang makna salam itu pengertiannya luas ya. Salam itu bermakna tadi keselamatan, bermakna kedamaian, bermakna kesejahteraan, ya, bermakna kesentosaan, ya. Artinya apa? Kalau kita menjadi orang Muslim, apalagi kalau sudah haji, yang memang tanda haji mabrur itu harus mau menyebarkan salam tadi itu, ya mestinya orang yang pergi haji itu, ya tadi itu hendaknya hidupnya itu kemudian bisa menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, ya, ke lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Intinya apa? Intinya orang yang haji mabrur itu tidak boleh sejahtera hanya untuk dirinya sendiri, damai untuk dirinya sendiri, baik untuk dirinya sendiri, selamat untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi keselamatan, kedamaian, keberkahan, kesejahteraan itu kemudian disebarkan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Yang terakhir terkait dengan tanda haji mabrur itu adalah thayyibul kalam, tutur katanya yang baik, ya, tutur katanya yang baik. Ya. Jangan kok malah setelah pergi haji pulang tutur katanya malah tambah sengak, tambah sinis, tambah nyelkit. Jangan. Ya. Menjadi tambah baik, ya, tambah santun, tambah enak didengar, begitu. Nah, untuk konteks sekarang ini yang namanya thayyibul kalam tidak hanya terkait dengan lisan, ya. Sekarang ditambah dengan ini jari-jari kita ini, ya. Karena jari-jari kita ini saben hari mencet-mencet tuntut HP itu, ya. Yang itu malah kadang-kadang dampaknya lebih besar ketimbangnya sekedar ngomong. Kalau ngomong itu yang dengar hanya 1-2 orang, ya, yang kebetulan langsung kita ajak omong,
Ya, kalau seandainya melukai hanya 1-2 orang. Lah sekarang coba, ya, kalau itu kita share lalu kemudian ternyata itu hoax atau tidak bagus atau bernada permusuhan, wah masya Allah, akibatnya kebencian, akibatnya bisa fatal ya. Orang lebih banyak lagi kemudian kena imbas dari ketidakbaikan. Nah, jadi sekali lagi 3 hal yang disebut secara eksplisit oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ternyata semuanya terkait dengan masalah sosial, masalah kemasyarakatan. Ya. Jadi makanya ibadah haji itu masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Ibadah yang dimensinya itu tadi ya, maliyah, ruhiyah, amaliyah, qauliyah, lengkap ya. Dari segi hubungan kita ya, hubungan vertikalnya ada dengan Allah langsung ya, hubungan dengan manusia juga iya. Ya, coba ketika di sana kita kan dituntut untuk sabar, tidak boleh marah, ya, membantu orang lain, ya, jangan menyakiti orang lain, semua terkait dengan kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Nah, mestinya apa-apa yang sudah kita lakukan ketika haji itu kemudian tadi itu ya diekspresikan, dibiasakan ketika kita sudah ada di tanah air ya, dan alhamdulillah kita ini sudah 20 tahun. Ya mudah-mudahan lah selama 20 tahun itu kita sudah mempraktekkan bagaimana untuk menjadi haji mabrur itu, dan mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang ya, kemudian tetap bisa menjaga kemabruran haji kita ini. Dulu ketika kita pertama kali bertemu seperti ini, saya selalu menekankan hendaknya kita menjaga kemabruran haji itu, dan yang bisa menjaga itu ya diri kita sendiri ya, diri kita sendiri ya. Dan alhamdulillah pertemuan yang kita lakukan seperti ini itu saya yakin dampaknya besar untuk terus bisa menjaga kemabruran haji kita itu. Karena apa, kita pasti selalu lah teringat kembali itu ya. Tidak kok teringat dengan hal-hal yang lucu-lucu ya. Ya itu boleh, teringat dari yang lucu-lucu boleh ya, lucu boleh. Ya, gimana? Supaya ketawa ya. Itu, dan itu pengalaman banyak sekali itu ya, pengalaman banyak sekali itu, menarik sekali, dan kita kalau ingat itu jadi ya lucu sekali begitu ya, bikin ketawa begitu ya. Tapi ya supaya kita itu sudah tadi itu ya, oleh Allah diberi kesempatan untuk pergi haji, dan itu kenikmatan yang luar biasa, apalagi kalau kita kontekkan dengan zaman sekarang ini, sehingga makanya perlu kita syukuri, jangan disia-siakan ya haji yang sudah pernah kita lakukan itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita itu mendapatkan manfaat yang besar dari haji itu ya. Dan memang di dalam ayat yang tadi saya bacakan yang paling awal tadi itu Allah melanjutkan begini ya. Ya wa'adzinu finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik itu ya. Itu kemudian Allah meneruskan liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka orang yang kemudian pergi haji itu betul-betul menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka sendiri. Ya. Nah ini yang mestinya harus kita renungkan sendiri, kita refleksikan sendiri. Apa itu manfaat pergi haji kita itu selama ini itu apa itu? Ya kalau secara teoritis manfaatnya banyak sih secara teoritis, tapi apakah kita bisa betul-betul mengambil manfaat itu? Itu kan sangat individual ya. Orang mungkin pergi haji sama, berangkat sama bareng-bareng, tapi mungkin bisa jadi tidak mendapatkan manfaat sama sekali ya. Ya. Karena orang ya tadi itu niatnya beda, ya menghayatinya berbeda-beda, sehingga manfaat yang didapat juga beda-beda. Loh, kalau secara teoritis manfaatnya haji itu besar sekali dari segi apapun juga, dari segi spiritual ya jelaslah pergi haji itu ya pasti mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang pergi haji itu ya mestinya ya harusnya lebih dekat kepada Allah. Ya insya Allah secara spiritual ya kita menjadi bersih. Karena apa? Karena orang pergi haji itu memang diampunkan dosanya oleh Allah ya, sampai dinyatakan seperti bayi yang baru lahir ya.
yang kemudian nanti tidak ada balasan lain kecuali mendapatkan surga. Loh, ini kan manfaat spiritual yang luar biasa. Tapi tidak hanya itu, ya. Manfaat sosial, ya, saya kira dengan pergi haji itu kita lalu mengenal, ya, bertemu dengan orang dari seluruh penjuru dunia, ya. Sehingga haji itu sering disebut sebagai konferensi umat Islam sedunia, ya. Seringkali orang menyebut seperti itu, ya. Kita ketemu orang dari berbagai macam tradisi budaya yang berbeda, dan anehnya kita di sana itu ketemu dengan orang manapun merasa seperti saudara, ya, seperti tidak ada jarak sama sekali itu. Karena apa? Ternyata kita itu sama-sama iman, sama-sama seagama, seislam, ya. Ya. Lalu manfaat apa lagi? Manfaat ekonomi bisa. Dan memang ternyata pergi haji itu tidak dilarang kok. Kita misalnya sambil belanja, sambil berdagang, bahkan sekalipun boleh kok itu. Boleh itu. Ya, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, jangan sampai kemudian lalu terkait dengan ibadahnya itu lalu kotor istilahnya, ya. Orang dulu kan banyak itu yang pergi haji lalu dengan membawa opo misalnya rokok, ya, untuk dijual, boleh, itu boleh, tidak salah, ya, membawa apa? ya, boleh itu, ya. Oke, ya. Oke. Loh, nuwun sewu, saya waktu yang menjadi haji yang pergi haji yang kedua itu, ketika menjadi petugas itu, ya, itu ada satu jamaah haji suami istri, ya. Itu kopernya itu isinya semua adalah tadi bahan-bahan yang macam-macam, dari mulai sabun, sampo, obat batuk, obat kuat lah, macam-macam, pokoknya kopi apa segala macam itu. Ternyata punya ini memang di sana ada yang kemudian secara khusus menerima itu. Konangan, Pak, Masya Allah. Dia membawa baju hanya di luarnya aja untuk nutupi itu secukupnya. Mungkin dia nanti beli baju di sana, mungkin begitu. Jadi dua koper tuh begitu isinya. Ada yang seperti itu. Nah itu kalau seandainya misalnya nggak konangan ya sah-sah saja, wong nggak konangan ya, tapi konangan. Akhirnya malah ditinggal kan, tidak boleh dibawa. Saya akhirnya menjelaskan yang dikhawatirkan kalau barang-barang itu barang-barang yang terlarang, yang itu kan bahaya itu, ya. Jadi saya jelaskan ini tidak masalah, ini hanya apa, ini obat, tapi obat biasa, ini obat ini, ya. Akhirnya dia memang oke, itu barang boleh, semuanya boleh, tapi persoalannya adalah masalah kamiyah. Jadi kamiyah itu jumlahnya itu yang tidak wajar untuk orang yang mestinya pergi haji itu. Ini orang berdagang kira-kira begitu. Nah kalau orang berdagang mestinya kena aturan perdagangan kan begitu, kira-kira begitu. Akhirnya ditahan. Jadi malah kepengen untung jadi malah untung akhirnya, ya. Jadi itu pengalaman saya pernah. Jadi artinya sebenarnya boleh berdagang itu boleh, ya, boleh. Asal wajar tadi itu. Nah, belum lagi manfaat historis, manfaat kesejarahan, ya. Akhirnya kita itu dengan pergi haji itu kan kemudian Masya Allah bisa membayangkan dulu perjuangan Nabi Ibrahim kayak apa, perjuangan Nabi Ismail kayak apa, perjuangan Hajar kayak apa ketika dulu mencari air itu, ya. Lalu perjuangan Nabi Muhammad, lalu kita melihat tempat-tempat bersejarah itu kan Masya Allah manfaat yang luar biasa, yang kalau kita bisa merenungkan sangat luar biasa itu, ya. Nah intinya Bapak dan Ibu-ibu, ya, jadi sekali lagi pergi haji itu ibadah yang luar biasa, manfaatnya luar biasa, ya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan, ya. Nah sehingga kesyukuran kita itulah yang harus kemudian kita pelihara dengan tetap menjaga semoga kemakbulan haji kita itu ya terus kita bawa sampai nanti kita
dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapanpun kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, ya. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah dan diterima seluruh amal kebaikan kita, ya. Teman-teman kita yang kebetulan Allah sudah panggil terlebih dahulu, ya, dan saya kira sudah banyak jumlahnya, ya. Mungkin sudah lebih dari 15 ada ya mungkin, ya. Yang sudah meninggal ada 15. Ya kalau 10 lah ada lah, 10 lebih ya, 10 lebih ya. Itu semuanya mudah-mudahan ya husnul khatimah, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah dan mudah-mudahan diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, maaf ini agak panjang. Saya tuh kadang-kadang kalau sudah ngomong tuh lupa ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, biar pahalanya Pak Warto semakin banyak ya. Jadi semakin berkah pertemuan kita ini, insya Allah pahalanya Allah semakin banyak dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan pahala ini juga ya. Silaturahim, pahala bertemu ini saya kira pahala yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kemakburan haji kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya komitmen kita dulu ya. Pokoknya selama masih ada yang bisa kumpul, berapapun orangnya kita kumpul ya. Begitu ya. Sepakat ini Ibu ya, masih kita pegang komitmen ini ya. Selama kita masih bisa kumpul, berapapun orangnya ya kumpul. Meskipun nanti kok tinggal berapapun ya, mudah-mudahan masih bisa kumpul lah yang seberapapun itu ya. Ya, tidak apa-apa nanti ya. Ya sampai dengan Nah, syukur kalau teman-teman yang sekarang ini misalnya sementara off itu kemudian juga bisa berkumpul kembali ya. Mas Suroso dulu sempat off, alhamdulillah kumpul kembali ya. Nah sekarang ini Pak Firman sedang off, Mas Sopo jenenge bulu budek Mas Indro ya, anak kesayangannya Bu Warti ya, itu Mas Indro Bu ya, putra kesayangan itu ya. Ya itu mudah-mudahan ini kan sedang off, tidak datang-datang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa datang kembali. Sama mana ya sih dulu? Nah, Pak Biru tadi sudah saya sebut. Pak Krisnu. Bu Krisnu, Pak Krisnu sudah wafat. Pak Krisnu yang masih Bu Krisnu ya. Ya mudah-mudahan nantilah ya yang belum hadir itu bisa. Pak Sabroni, apalagi sekarang katanya sudah menikah lagi mudah-mudahan ya katanya ya. Yang Pak Sabroni ya. Iya. Nah, nanti kan tambah ya bisa diajak ke sini juga ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan ya. Jadi saya sendiri juga kadang-kadang ya tidak datang ya karena kesibukan ya. Seperti kemarin yang halal bihalal saya malah nggak bisa datang ya. Tapi ini meskipun toh hari kerja dan saya sebenarnya ngajar ada 2 jadwal itu saya kosongkan dulu sebentar ya. Gampang nanti bisa diganti hari lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa tafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.